ya. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati seluruh para jamaah yang saya tidak memahami kapasitas perorangannya, yang jelas semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita pun tidak mampu untuk menghitung per nikmat-nikmat tersebut atas kehidupan kita. Ini menjadi hal yang wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Karena ungkapan alhamdulillahirabbil alamin itu akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Jadi kalau umpamanya kita itu mampu melihat ruang antara langit dan bumi ini penuh dengan lafaz syukur kepada Allah. Karena apa? Semua yang kita miliki dan yang kita punyai semuanya adalah nikmat dari Allah. Begitu pula salawat dan salam, marilah senantiasa kita junjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang diutus oleh Allah hikmahnya cuma satu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah, hikmahnya itu hanya untuk memperbarui akhlak-akhlak manusia. Kenapa kok akhlak yang diutamakan? Kenapa tidak ekonomi? Kenapa tidak kesehatan? Kenapa tidak sosial? Kenapa kok akhlak atau adab? Karena dengan kita hidup beradab, kita akan memiliki makna kesadaran hakiki bahwasanya kita ini adalah makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini kali pertama saya duduk di sini. Tapi yang jelas saya kira kalau saya memberikan taujihan atau mau'idhah hasanah, itu saya kira sangat kurang pantas. Saya kira bapak-bapak lebih mumpuni dan lebih mengerti makna Islam daripada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengajar, bertafakur, belajar menjalani serta memaknai dan menghayati dari apa yang telah kita lakukan di dalam pedoman syariat agama kita. Di mana ada sholat. Sholat itu apa sih? Maknanya apa sholat itu? Arti pentingnya bagi kehidupan kita dan tujuannya apa sih sholat itu? Kok sehingga itu diperintahkan di dalam agama kita? Jadi saya hanya ingin mengajak bertafakur. Kenapa? Tafakkur sa'atan khairun min ibadati sittina sanatan. Bertafakur sebentar itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin kita semua ini adalah beragama Islam. Tapi mungkin pengertian duduk hakikat daripada Islam itu sendiri kita kurang memahami. Apa sih itu Islam? Islam adalah berasal dari bahasa aslama yuslimu islama, yang artinya taat atau berserah, bersandar diri. Maknanya berserah. Sehingga
Keberserahan kita ini dianjurkan berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berserah kepada nafsu kita. Bukan hidup kita serahkan kepada sholat kita, sehingga kita anggap setelah kita sholat kita akan mengalami kenaikan rizki. Kehidupan kita bukan kita serahkan kepada sedekah kita, sehingga kita anggap setelah kita bersedekah kita akan mendapat 700 kali lipat balasannya. Sehingga dengan sedekah kita anggap diri kita akan kaya. Bukan itu. Makna yang ingin kita kaji di dalam Islam, hakikat Islam itu adalah berserah, bersandar kepada Tuhannya agama Islam. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang-orang yang mampu berserah dan berzikir kepada Allah itulah orang-orang yang akan selamat. Karena tujuan agama Islam itu sendiri adalah agama yang menyelamatkan. Bagaimana urusan dunia kita akan selamat? Apa saja urusan dunia kita? Ekonomi, sosial, kesehatan. Ada lagi urusan dunia yang lain? Saya kira tidak. Karena dari berbagai macam hadis, ayat, banyak yang menjelaskan 3 hal aspek ini dalam urusan dunia. Selanjutnya adalah permasalahan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, kalau kita ingin kembali berserah bersandar kepada Allah, tentunya kita harus mengenal apa dan siapa itu Allah. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita kenal kepada Allah? Selama ini kita sholat, selama ini kita menjalankan apa yang Allah perintahkan melalui syariat Nabi-Nya. Tapi sudahkah kita tahu dan kenal dengan Allah? Karena apa? Dalam hadis qudsi diterangkan, awwaluddin ma'rifatullah. Awal mula kita beragama itu harus bermakrifat dulu kepada Allah. Kalimat ini sangat penting dan perlu sekali kita tekankan dalam kehidupan kita. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal mula kita beragama itu harus bermakrifat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa syahadat itu duduk pada rating pertama di dalam rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Terbangunnya Islam pada diri seseorang itu apabila sudah berdiri 5 pokok atau 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Makna syuhud ini adalah merupakan bentuk penyaksian yang utuh. Bukan hanya bersifat nadhara, disaksikan dengan mata kita, atau ro'a dengan pemikiran kita menjadi ro'yun, tapi lebih cenderung kepada makna syuhud pada kedudukan qalbu yang mendalam. Bagaimana 5 indera kita pakai? Indera ke-6 kita pakai, 7, 8, 9 dalam hati kita ini untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di dalam agama Islam ini Tuhan kita adalah Allah. Apakah bisa kita menyaksikan Allah? Jelas dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Hei Muhammad, kalau ada hambamu bertanya tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Sebagaimana kedekatan kita dengan Allah lebih dekat daripada denyut nadi. Apakah mungkin manusia bisa bertemu dengan Allah?
al-insanu sirrun wa ana sirruhu, kata Allah. Manusia itu adalah rahasia, dan Allah berkata, aku ini loh rahasianya. Dalam hadis qudsi yang lain mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang dia melihat atau mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi dalam hal ini syahadat menduduki rating yang pertama. Jadi begitu besar arti pentingnya kita ini mengenal Allah atau bermakrifat kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga amal ibadah kita ini menjadi lurus dan benar. Ngerti duduk hakikat kenapa saya disuruh sholat, kenapa saya disuruh puasa, kenapa saya disuruh zakat, dan kenapa saya disuruh haji. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Sebelum memasuki tahapan iman yang sempurna, kita ini harus melampaui 3 aspek. Yang pertama disebut dengan ilmu yakin. Yang kedua adalah ainul yakin. Dan yang ketiga adalah hakul yakin. Bagaimanakah ilmu yakin? Ilmu yakin itu hanya sebatas katanya. Ente kenal Allah dari mana? Kata Al-Quran. Ente kenal Allah dari mana? Kata guru saya. Itu iman yang hanya sebatas ilmu yakin. Seperti kita ditanya oleh saudara kita, Mas, ibu tadi masak apa? Ibu tadi masak sayur bening, tahu sayur bening Pak ya? Tapi tanya kata siapa beliau masak sayur bening? Kata paman saya. Masih katanya. Masihkah kesaksian ini dikatakan kesaksian yang pasti kalau katanya? Belum. Ini belum menduduki makom syuhud namanya. Baru kata sima'in. Penyaksian berdasarkan dalil telinga. Yang kedua, ibu masak apa? Ibu masak sayur bening katanya. Kata siapa? Saya lihat kok. Baru sebatas melihat. Bisa jadi sayur asam, bisa jadi juga sop. Belum pasti. Dan yang ketiga pertanyaan adalah, ibu masak apa? Ibu masak sayur bening. Kata siapa? Orang saya bantu bikin, orang saya juga sudah makan. Ini disebut hakul yakin. Begitu pula iman dan syahadat kita kepada Allah. Tak kala kita berkata asyhadu an la ilaha illallah. Syuhud Pak, bukan hanya berdasarkan katanya. Baru selanjutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita kenal dengan Muhammad sementara Muhammad sudah mati? Ini Muhammad yang mana? Kalau yang rahmatan lil alamin dia ada sepanjang masa. Karena Muhammad ini ada yang syar'i dan ada yang hakiki. Yang dia tidak pernah meninggal sepanjang masa ada dan selalu hadir bersama kita, sehingga penyaksian kita tidak pernah palsu. Insya Allah, kalau Allah beri kesempatan lain waktu kita akan jelaskan. Kalau saya jelaskan nggak cukup. Waktunya cuma setengah jam. Yang kedua, terbangunnya Islam atas diri seseorang itu apabila dia iqamus sholat. Iqamus sholat itu menegakkan sholat, bukan menjalankan sholat. Beda loh. Perjalanan kalau ke atas itu disebut vertikal atau horizontal. Nah, ini yang saya nggak tahu, vertikal ya. Sholat ini adalah vertikal. Hubungan antara kita dengan Allah. Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Apa sih itu mi'raj? Mi'raj itu perjalanan naik bertemunya hamba dengan Tuhan.
pertanyaannya, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah sholat kita mi'raj? Pak, saya tanya, sudahkah sholat kita mi'raj? Jelaskan, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sekarang bagaimana kualitas sholat kita selama ini? Kayak gitu kok mau mengharapkan pahala dan surga. Kejauhan, Pak. Jauh sekali Anda berbicara tentang hal tersebut. Sementara dengan Allah saja tidak kenal, dengan Muhammad Rasulnya tidak tahu, tapi sudah sok tahu menjalankan perintahnya. Maka Allah kutuk orang-orang yang sholat. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Predikat apa yang digelarkan pada orang-orang seperti ini? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Hai Muhammad, tahukah engkau tentang orang-orang yang mendustakan agama? Pertanyaannya siapa? Orang-orang yang mendustakan agama. Orang yang melakukan disiplin agama tapi tidak mengerti maksud dan hakikat tujuannya, sehingga hanya melakukan kegiatan kosong, tidak memiliki makna, sehingga tidak mampu merubah akhlaknya menjadi akhlakul karimah, sehingga sholatnya dikutuk oleh Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Tapi setelah sholat masih ghibah, setelah sholat masih mencaci, setelah sholat masih bersuudzon, setelah sholat di dalam hatinya masih selalu diisi dengan niatan-niatan yang buruk. Ini menandakan sholatnya tidak mi'raj. Karena selama ini sholat kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Ustaz ini gila kali ya, sholat kok ketemu dengan Tuhan. Ya jelas toh, Nabi saja bersabda as-sholatu mi'rajul mu'min. Dalam cerita Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Apakah mungkin manusia bisa bertemu dengan Allah? Tadi sudah saya ceritakan di awal bagaimana duduk perkara seharusnya syahadat kita yang syuhud kepada Allah. Kalau ingin kenal Allah, maka kenali dulu diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bagaimana cara mengenali diri kita? Ikuti Al-Quran. Iqra bismi rabbik. Kaji itu makna ismu Rabb, sehingga kita mengenal diri kita. Setelah kita mengenal ismu Rabb, maka kita akan mengenal hakikat rububiyah. Setelah kita mengenal hakikat rububiyah, kita akan mengenal hakikat ilahiyah. Ini yang selama ini hilang di dalam agama kita. Hanya mementingkan kuantitas dalam melakukan ritual-ritual ibadah tanpa memikirkan kualitas dalam beribadah. Apakah kita ngerti bahwasanya sholat itu membuka pintunya mati? Sholat itu membuka pintunya mati. Bagi orang yang paham sholatnya, jelas dia akan paham matinya. Bapak tiap hari kerja, belum tentu kaya. Kuliah, belum tentu sukses. Tapi semua yang hidup pasti mati. Pertanyaannya sekarang, sudah ngertikah kita ilmunya mati? Sementara itu pertanyaan yang pasti dari Allah. Itu soal minallah, itu pertanyaan dari Allah mati itu. Kalau lulus kita, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita akan mampu kembali kepada Allah dengan sempurna. Tapi kalau kita tidak memahami makna sholat, gak bakal kita mati, Pak. Saya yakin matinya akan kesasar. Kemana kembalinya jasa? Kemana kembalinya ruh? Tahu Pak? Mumpung masih ada kesempatan, sekarang pusatkan hidup kita ini untuk berkaji tauhid. Sehingga apa? Kita mengerti hakikat Islam. Kita akan mengerti hakikat-hakikat daripada ilmu-ilmu fikih yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang mendustakan agama. Seolah-olah dia sholat, tapi sholatnya masih dikutuk oleh Allah. Ini Al-Quran yang berbicara. Saya hanya menjelaskan Al-Quran.
Pesan saya di awal, mari kita bertafakur. Coba kita renungkan. Coba kita masukkan dalam hati kupasan ini. Kita maknai dan kita dudukkan di dalam hati kita sehingga timbul kesadaran kita. Sehingga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang berada dalam surat Al-Baqarah. Ya kadul barqu yahtafu ala absarihim kata Allah. Diberikan kilat sehingga diberikan keterangan seketika, maka mereka berjalan, Allah ambil lagi cahayanya, mereka diam lagi. Nggak ada action, nggak mau hidupnya maju, nggak ada gunanya berkaji kalau tidak mampu merubah diri kita. Perbaharui sholat kita, yang lebih utama perbaharui dulu syahadat kita. Karena apa? Awal di ma'rifat. Ya kalau nanti para bapak mati ketemu dengan orang yang mampu menyempurnakan. Kalau tidak, mau kemana? Ya. Selanjutnya adalah bunyal Islamu ala khamsin. Awalan syahadatu an la ilaha illallah. Sanian iqamus shalah, mendirikan sholat. Kenapa tidak wa'malus shalah? Makna iqamus shalah ini hubungan secara vertikal atau mikrot, naik dari dimensi alam nasul, naik ke malakut, naik lagi ke jabarut sampai ke lahut. Itu ritual sholat. Jadi sholat kita itu bukan hanya ritual jasadiah, tapi ritual juga ruhaniyah. Jiwa kita sholat, maka ada iqamah tuh sebelum sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu adalah menyeru ke dalam diri kita. Sehingga apa? Badan kita melakukan ritual sholat, jiwa kita, pikiran, hati dan rohaniah kita pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya ritual badani, bukan hanya ritual indah dalam bacaan sholat, tapi lebih cenderung kepada makna hakikinya. Kalau kita secara jasa dia sholat semua menghadap ke Ka'bah, pikiran, hati semua kita hadapkan ke Ka'bah, kita nyembah batu, Pak. Ya bayar. Ya bayar. Coba berpikir secara logika. Maka dari itu, kemana kiblat rohaniah kita ini? Menghadap kepada Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salisan ba'da iqamus shalah itauz zakat, mengeluarkan zakat. Ritual ini pun menurut makna hakikatnya adalah mengajarkan kita untuk tidak memiliki. Sehingga apabila kita nanti mati tidak membawa beban apapun, tidak ada hisab lagi. Karena apa? Karena memang sudah tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Menghilangkan rasa pelit, menghilangkan rasa anania, keakuan. Selanjutnya saumur Ramadan. Kembali ya, saum dulu maaf. Ada apa hakikat puasa? Bukan hanya man'ul akli min tulu'i syamsi ila ghurubi. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan itu. Bahkan orang puasa pun dikutuk oleh Rasulullah. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atsi. Alangkah banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan hakikat puasanya, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Tidak memahami hakikat puasanya. Kenapa tidak memahami hakikat puasanya? Karena tidak memahami syahadatnya. Kenapa tidak memahami syahadatnya? Karena tidak bermakrifat kepada Allah. Itu kenapa awaluddin ma'rifatullah. Awal mula kita berpedoman atau beragama, seyogyanya bermakrifat dulu kepada Allah, supaya amal ibadah kita tidak dikutuk oleh Allah.
Begitu pula dengan haji yang menduduki rating katanya menyempurnakan agama Islam. Nah, kalau sempurnanya agama Islam itu hanya dengan haji, bagaimana orang-orang yang nggak mampu pergi ke Mekah, Pak? Saya tanya sekarang. Orang-orang yang ekonominya lemah, yang mereka untuk makan saja sulit, tidak akan pernah sempurna agamanya. Salahkan Tuhan dong yang menjadikan kita ini miskin. Kan begitu. Yang kita lihat bukan itunya, bukan pergi ke Mekahnya, tapi hakikat daripada ritual haji ini mengandung apa, dan mampukah kita itu merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hakikat haji benar-benar tercipta pada diri kita. Jadi bukan hanya haji indah Menteri Agama, bukan hanya haji menurut Menteri Agama yang kita mendapatkan sertifikat dan label setelah kita jalan-jalan pergi berkunjung ke Mekah. Ritual haji itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik. Bertemu gak dengan Allah di situ? Kalau para bapak hadir ke Mekah tidak bertemu dengan Allah, tidak syuhud qalbunya kepada Allah, lantas apa makna haji mabrur? Pertanyaannya seperti itu. Apa makna haji mabrur itu? Sehingga setiap orang mau berangkat haji, kita undang pengajian, didoakan semoga nanti jadi haji yang mabrur. Sementara tidak pernah dijelaskan haji yang mabrur itu kriterianya seperti ini. Paham gak hakikat haji? Padahal lafaznya udah jelas, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah hadir, adik-adik hadir ya Allah. Padahal labbaik ini jawaban kasih sayang. Biasanya kalau dipanggil, ya walad hadir, kan seperti itu dalam orang-orang Arab itu. Tapi di sini kalimatnya labbaik Allahumma labbaik. Ini kalimat kasih sayang jawaban ini. Panggilan mesra dijawab dengan mesra, labbaik Allahumma labbaik. Sehingga kalau kita tidak memaknai dan tidak syukur kepada Allah, yang tidak ada arti pentingnya dalam kehidupan kita, tidak merubah supaya akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Karena syariat yang diajarkan Rasulullah, mulai dari kita bersyahadat sampai di situ sholat, sampai di situ kita puasa, zakat dan haji, semuanya harus memiliki kriteria nilai-nilai kekuatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ikrar kita benar-benar lillahi ta'ala. Ini mohon maaf para bapak, dulu tatkala saya masih belajar dengan guru saya ini memberikan teguran keras dengan saya. Sini hadir bib saya, ente berhenti dari sholat. Aku bisa bib, karena sholatmu kafir zindik, karena sholatmu belum mengenal Allah. Tapi ini jangan diikuti Pak ya, jangan diikuti. Ini memang pola pendidikan yang ekstrim. Kalau sholatmu belum syuhud kepada Allah, ikrarmu lillahi ta'ala. Tapi nanti kalau saya suruh berhenti dari sholat, kamu enggak mau lah beb, nanti aneh masuk neraka. Nah ini ikrar ente di awal lillahi ta'ala udah menceng. Sholatmu ternyata karena neraka, karena pengen masuk surga, karena pengen dapat pahala, lillahi ta'alanya hilang. Bagaimana ente mau lillahi ta'ala sementara enggak billah? Bagaimana mau billah sementara ente enggak kenal dengan Allah? Ini kata guru saya waktu itu. Jadi memang benar-benar pukulan yang berat bagi akal saya waktu itu. Yang notabene pada waktu itu saya 7 tahun di pesantren. Ketemu dengan beliau dihantam dengan kalimat seperti itu yang membuat saya terbengong-bengong. Ini Habib beneran apa cuman? Tapi begitu saya telusuri, saya rasakan, saya tafakuri, memang iya. Jadi sholat saya ini hanya semata-mata untuk dunia, supaya rezeki saya lancar, supaya nanti saya masuk surga, kan? Apalagi sampai mendapat gelar setelah fawailul lil musallin alladzina man salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang sholatnya riya,
Begitu. Kalau nggak dilihat orang, sholatnya biasa aja. Tapi kalau di depan orang, sholatnya banyak tuh, sholat sunat dilakukan. Kan begitu. Giliran nggak di keramaian, nggak mau sholat sunat. Karena apa? Masih ada unsur riya. Saya yakin kalau kita yang masih melakukan, masih banyak kotoran di dalam hati kita. Tapi kalau Allah yang sudah murad menggerakkan kepada kita, karena kuncinya cuma dua, muradun ay muridun salikun. Muridun salikun kita merasa kita yang berbuat. Tapi kalau muradun Allah yang isrokan kita. Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa dia mi'raj tanpa Allah isrokan, tanpa Allah perjalankan. Bagaimana Allah memperjalankan beliau kalau nggak kenal dengan Allah itu sendiri? Kan begitu logikanya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati jam 7:30. Dalam hal ini, kajian yang singkat ini yang paling utama bagi saya, khususnya pribadi, dan para bapak-bapak. Mari kita bertafakkur, kita renungi, dan kita dalami, kita hayati, bukan hanya kita jalankan, sehingga sampai pada makom hakikatnya. Jangan hanya syariatnya saja. Sholat itu syariat. Dalam kita menjalankan sholat itu disebut namanya bertarikat. Tujuan sholat ini kemana, itu namanya hakikatnya sholat. Sehingga kita memiliki pengetahuan dalam menjalankan sholat, itu disebut ma'rifat. Jadi setiap hari kita ini sudah bertarikat dengan sholat, bersyariat dengan sholat, berhakikat dengan sholat, bersyariat dengan puasa, bertarikat dalam puasa, berhakikat dalam puasa. Sehingga kita memiliki ma'rifat semuanya. Sehingga kemarifatan semuanya itu, kalau kita mengenal Allah, maka semuanya akan menjadi ma'rifatullah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita tutup, seperti pesan moderator tadi, monggo saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mampu kita jawab, kalau belum mampu nanti kita cari sama-sama. Begitu. Monggo silakan ditanyakan. Atau memang bahasanya sulit, baru kali ini dengar yang seperti ini kan begitu. Monggo silakan Pak Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya baca Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan berserahlah kamu kepadaku. Tapi di ayat-ayat lain Allah itu minta kepadaku, minta gitu. Doa. Nah itu bagaimana itu cara kita memahaminya, Ustaz? Oh ya, memang di dalam Al-Quran itu ada kalimat uzkurni fadkurkum, ud'uni astajib lakum. Tapi kenapa di dalam surat Al-Baqarah yang disampaikan oleh beliau tadi disuruh berserah, disuruh aslama? Karena Islam tadi hakikatnya adalah berserah. Ini menduduki tingkatan ibadah namanya. Karena Al-Quran ini Allah sampaikan bertingkat. Kapan Allah menyampaikan pada dimensi alam lahud atau ahad? Kapan Allah menyampaikan Al-Quran ini pada dimensi malakut atau jabarut? Nyatanya begini. Ini saya kasih contoh dulu sebelum saya jawab. Sampai atau satu waktu Allah berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah. Ini kalimatnya aku. Aku itu berarti satu. Makomatnya ahad, level tertinggi, makomat ilahi. Tapi dalam surat lain Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Dan telah kami ciptakan manusia sesempurna-sempurna ciptaan. Loh ini kok kami? Berarti Al-Quran tidak konsisten dong? Ya enggak? Kami itu satu apa banyak? Ini Allah bertajali namanya. Karena apa Allah bertajali? Allahu nuru samawati wal ardh. Allah itu cahayanya langit dan bumi. Maka dia akan bertajali pada setiap dimensi, mulai dari dimensi hakul ghaib, ghaibul ghaib, turun ke alam ghaib sampai ke alam nyata. Maka dalam surat ada kalimat fil alamin innaka hamidun majid. Fil alamin, alam-alam yang berdimensi ini maujud. Begitu. Jadi kalimat di mana Allah mengatakan aslama tadi disuruh berserah bersandar. Ini levelnya orang-orang yang menduduki makom tajrid namanya. Di mana dalam mencari apapun dia sudah tidak kasbun. Kasbun itu masih harus sibuk nyari ya. Nyari begini, begono, lari sana, lari sini, bingung. Tapi menyerahkan jiwa, raga, semuanya kepada Allah. Jadi orang ini hanya mengingat kepada Allah. Sementara dia hanya menjalani perintah Allah. Allah perintah dia berdagang. Dia tidak akan pernah minta, ya Allah lariskan perdagangan saya ini, ya Allah beginikan, begini. Dia gak pernah ngatur hidupnya. Karena dia tahu Allah lebih tahu apa yang dia butuhkan. Karena dia tahu Allah lebih baik daripada hal yang baik. Sehingga Allah ngerti kebaikan dirinya. Standarnya gimana? Ini maknanya udhulu fisilmi kafah. Tapi apakah salah tatkala kita berdoa? Sementara Al-Quran menjelaskan udhuni astajib lakum. Minta kamu sama saya, maka saya jawab. Tidak salah. Itu tingkatan orang di bawahnya, yang mana dia belum kenal Allah dengan secara hakikatnya. Maka isi dalam kehidupan dia cuma doa, minta dan minta. Kenal Allah aja enggak mau minta. Itu kenapa Al-Quran itu mulai dari juz 1 sampai juz 30. Dan di mana ayat-ayat itu pun per dimensi menurunkan. Gak hanya semuanya di dimensi alam dunia seperti ini. Contohnya sudah saya kasih tahu tadi di awal. Kan begitu. Bisa dipahami Pak ya? Alhamdulillah. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo. Tentang sholat sebagai bisa suhud dan juga ada waktu. Apa tidak khusus? Yang jadi pertanyaan saya, mundur menit Pak ya. Saya tanya, khusyuk itu apa? Bingung kan maknanya? Saya tanya nih, khusyuk itu apa dulu? Dipusatkan pikiran. Dipusatkan kemana Pak? Ketemu nggak? Ya, enggak. Nah, itu kejawab sudah. Sholat itu ada 3 lapisannya. Sholat badan, sholat jiwa, sholat ruh. Dan kemana kita menghadap sholat? Menghadapnya adalah kepada Allah atau syuhud. Jadi kata khusyuk itu sendiri mewakili makna syuhud Pak. Karena syuhud atau khusyuk itu adalah goal. Ada goal yang kita tuju. Seperti kita main bola, itu ada goal yang kita arah. Seperti Bapak sekarang gurunya ke saya semua. Karena pusat mendengarkan omongan saya. Bapak gak peduli dan gak tahu tuh di luar ada mobil lalu lalang. Gak mikirin. Itu khusyuk namanya. Begitu juga dengan sholat. Jadi harus punya goal sholat itu. Harus punya sasaran. Sasarannya mana? Mi'raj. Bertemu dengan Allah. Itulah sholat yang khusyuk Pak. Jadi sama saja maknanya. Jadi kalau Bapak mengatakan tadi kalau sholatnya khusyuk, bisa nggak itu khusyuk? Ya bisa. Tapi pertanyaan saya, sudahkah sholat kita khusyuk? Kita bisa mengatakan wallahu a'lam kalau kita bermarifat kepada Allah. Tapi kalau kita belum bermarifat kepada Allah, sementara kita belum bisa isra, kata wallahu a'lam itu masih nisbi. Ya? Karena setiap kataan itu memiliki nilai dan muatan. Bukan hanya kita mampu memaknai, tapi harus mampu meresapi. Kita berkata wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Sementara kita sebagai makhluknya disuruh bersyahadat saja tidak mau. Jadi kebodohan kita kembalikan kepada Allah kan berarti.
Udah, Allah terserah Allah yang lebih tahu. Jadi nanti kalau ada yang baik-baik, saya khusyuk, saya ini, itu menunjukkan hal. Maka saya katakan berkata Allahu a'lam ini sangat berat. Kalau kita tidak bermarifat kepada Allah, jauh jatuhnya kita nanti yang jelek kita kembalikan kepada Allah kelemahan kita. Karena ketidaktahuan kita, kebodohan kita untuk memotong kompasnya Allahu a'lam. Ya. Iya Pak ya. Sementara kita disuruh bersyukur kepada Allah saja tidak mau. Apalagi tuh kalimat insya Allah tuh. Kalau kita mau kaji dalam banget. Oke, saya kira cukup pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak perkataan atau hal yang kurang berkenan. Tujuan saya bukan memberikan mau'izah hasanah. Terserah mau dianggap apa. Tujuan utama saya adalah mari kita bertafakkur, kita merenung. Kalau kita nggak pernah bertafakkur, nggak pernah merenung dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, tersesat. Sesat. Ya, baik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum. Ya. Jawab sesuai tema kotak ada di atas. Oh, tanya jawab nih. Saya disuruh nanya terusnya. Kasih pertanyaan ke jamaah sesuai tema. Oh iya, Masya Allah. Kalau saya kasih tanya sesuai tema tadi, oh iya, tarapan iman yang bisa menyebutkan satu tingkat dasar dalam tarapan iman saja. Tadi yang saya ceritakan tuh, ada 3 lapisan. Ya. Ilmu yakin. Oke, cukup satu aja. Ilmu yakin. Langsung diambil. Langsung, monggo, silakan diambil. Buat ummahat ini. Syukur. Buat ibu-ibu, pertanyaannya, tarapan yang sempurna dalam iman disebut dengan apa? Monggo silakan suaranya. Anak-anak semua. Nggak ada. Oke, kalau gitu kembali ke bapak saja. Oke, bapak-bapak nih. Iman yang sempurna tadi disebut dengan apa? Yang menjawab? Oke, monggo Pak, silakan. Mohon maaf Pak. Ya. Jadi marilah kita tutup pada kesempatan perjumpaan malam hari ini dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.